Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Safira Nurul Rahma, NIM B12 2017 03469 dari jurusan Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro. Kali ini saya membuat video pembelajaran bagi para siswa dengan materi jurnal penutup dan jurnal pembalik siklus akuntansi perusahaan jasa. Video ini sebagai bahan ajar guru serta video ini sebagai tugas mata kuliah magang saya. Sekian perkenalan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Selamat menonton videonya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas jurnal penutup dan jurnal pembalik, mari mereview materi sebelumnya. Berikut ini merupakan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dari bukti transaksi diposting ke jurnal umum, lalu diposting ke buku besar, selanjutnya menyusun neraca saldo, lalu membuat jurnal penyesuaian. Selanjutnya membuat neraca lajur, lalu menyusun laporan keuangan. Selanjutnya membuat jurnal penutup, lalu menyusun neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir membuat jurnal pembalik. Berikut ini merupakan contoh bukti transaksi, yaitu faktur, nota, dan kwitansi. Sebelum soal atau bukti transaksi dipindahkan ke jurnal umum, kita harus mengetahui ini. Jika ingin menganalisa bukti transaksi tersebut masuk ke akun mana dan masuk kelompok akun yang mana, kita harus mengetahui ada 5 kelompok akun, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kita harus memperhatikan debit dan kreditnya, apakah bertambah atau berkurang. Selanjutnya, kita mereview tentang jurnal umum. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembuatan jurnal umum dan bentuk dari jurnal umum. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, catat tanggal transaksi sesuai yang tercantum pada bukti transaksi. Kedua, isi kolom nomor bukti dengan nomor bukti transaksi. Ketiga, tulis nama akun-akun yang terjadi akibat transaksi pada kolom keterangan. Keempat, nilai transaksi dicatat pada kolom debit dan kredit sesuai dengan hasil analisis bukti transaksi. Misal, pencatatan kas masuk. Nah, dari hasil analisis bukti transaksi, kas bertambah di debit, maka nominal dari bukti transaksi tersebut ditulis di kolom debit.
Selanjutnya, kita mereview materi buku besar. Berikut ini merupakan bentuk dari buku besar dan langkah-langkah posting dari jurnal umum ke buku besar. Ada 5 langkah, yaitu yang pertama, siapkan akun sesuai dengan instruksi jurnal, misal akun kas. Kedua, catat tanggal di jurnal pada lajur tanggal akun. Ketiga, posting akun jurnal ke dalam buku besar. Keempat, catat keterangan jurnal pada lajur keterangan akun. 5. Lakukan cross-indexing. Cross-indexing itu catat kode akun di lajur ref jurnal dan halaman jurnal dicatat di lajur ref buku besar. Selanjutnya, kita mereview materi neraca saldo. Pengertian neraca saldo adalah sebuah daftar yang memuat saldo-saldo akhir dari setiap akun buku besar. Berikut ini merupakan bentuk dari neraca saldo. Terdapat kolom nomor kode, nama akun, dan kolom debit dan kredit. Selanjutnya, kita mereview materi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian memiliki 2 fungsi, yaitu agar laporan keuangan dapat dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, untuk menentukan besarnya beban dan pendapatan pada akhir periode akuntansi. Akun-akun yang biasanya perlu penyesuaian. Yang pertama, pemakaian perlengkapan. Lalu penyusutan aktiva tetap, beban yang belum dibayar, beban dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka. Nah, ini merupakan jurnal penyesuaian, bentuknya seperti ini. Selanjutnya, kita mereview materi neraca lajur. Pengertiannya, konsep yang meliputi kolom atau lajur guna memudahkan penyusunan laporan keuangan. Berikut ini merupakan kertas kerja atau neraca lajur dari perusahaan fotokopi Tuan B per 31 Desember 2019. Kertas kerja tersebut berisi akun-akun dari awal transaksi sampai jurnal penyesuaian. Kertas kerja berisi neraca saldo sebelum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Kertas kerja tersebut yang akan dijadikan acuan untuk membuat tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Selanjutnya, kita mereview materi laporan keuangan. Laporan keuangan, pengertiannya, suatu laporan yang isinya berkaitan dengan perubahan keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Hasil terpenting dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Nah, ini merupakan isi dari laporan keuangan, yaitu laporan perubahan model, laporan laba rugi, dan neraca. Yang pertama kita review, yaitu laporan laba rugi. Laporan ini terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Nah, ini merupakan format laporan laba rugi. Dari laporan laba rugi, kita akan mengetahui perusahaan jasa tersebut mengalami laba atau rugi. Dan jangan lupa pada penulisan laporan laba rugi,
terdapat nama perusahaan, judul laporan laba rugi, dan periode laporan. Selanjutnya, kita mereview laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan terdapat laba bersih didapat dari laporan laba rugi. Berikut merupakan formatnya. Laba neto atau rugi neto yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi disajikan dalam laporan perubahan modal bersamaan dengan penambahan modal dan juga preval. Selanjutnya mereview neraca. Nah, laporan ini berisi akun-akun dari kelompok akun harta, kewajiban, dan modal. Di sisi kiri merupakan kelompok akun harta, dan di sisi kanan kelompok akun kewajiban plus modal. Saldo akhir modal pemilik dilaporkan di neraca dan ditambahkan dengan jumlah liabilitas untuk menyamakan jumlah harta. Kali ini kita membahas tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Mengapa sih perlu? Nah, kita perlu adanya tahapan ini berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021. Peserta didik diminta dapat menganalisis dan membuat tahapan penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, ini merupakan tahapan penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Terdapat 4 tahapan. Apa sih jurnal penutup itu? Nah, ini pengertiannya. Jurnal penutup itu dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memindahkan akun-akun yang telah tertera. Jurnal penutup dibuat berdasarkan dari laporan laba rugi dan neraca. Akun ikhtisar laba rugi tidak memiliki saldo awalnya. Akun ini akan mempunyai saldo karena akun ikhtisar laba rugi digunakan pada jurnal penutup. Berikut ini tujuan dari jurnal penutup. Ketentuan akun dalam pembuatan jurnal penutup ada 4. Yang pertama yaitu akun pendapatan. Berikut ini merupakan jurnal penutup untuk akun pendapatan dengan posisi pendapatan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Selanjutnya yaitu akun beban. Berikut ini jurnal penutup pada akun beban dengan ikhtisar laba rugi di debit dan beban di kredit. Yang ketiga yaitu akun ikhtisar laba rugi. Jika saldo laba, maka jurnal penutup seperti berikut ini dengan ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit. Jika saldo rugi, maka jurnal penutup seperti berikut ini dengan modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Yang keempat, yaitu rekening preval. Berikut ini merupakan jurnal penutup rekening preval.
dengan model di debit dan prefer di kredit. Contoh soal ini diambil dari laporan laba rugi dari kertas kerja perusahaan fotokopi Tuan B per 31 Desember 2019. Kertas kerja ini merupakan kertas kerja sebelumnya yang berada pada materi review neraca lacur atau kertas kerja. Dapat dilihat, ini terdapat akun pendapatan jasa dan akun beban-beban. Selain itu, terdapat akun prive senilai Rp250.000. Gimana ya jurnal penutupnya dari laporan laba rugi tersebut? Yang pertama, akun pendapatan. Nah, ini bentuk jurnal penutupnya dengan nilai nominal sebesar Rp6.520.000. Akun pendapatan didebit sebesar saldonya dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, ini merupakan akun beban yang berasal dari laporan laba rugi. Nah, ini merupakan jurnal penutup dari akun beban. Akun beban dikredit sebesar saldonya dan mendebit akun ikhtisar laba rugi. Akun ikhtisar laba rugi sebesar Rp5.487.000. Ini merupakan tabel laporan laba rugi. Setelah beban dijumlah, hasilnya sebesar Rp5.487.000. Nah, pada akun pendapatan jasa sebesar Rp6.520.000. Hasilnya berbeda dengan akun pendapatan. Untuk itu, untuk menyamakan, maka total akun pendapatan jasa dikurangi dengan total akun beban apabila nominal dari pendapatan jasa lebih besar dari akun beban. Nah, angka dari hasil tersebut yang dimasukkan ke dalam jurnal penutup ikhtisar laba rugi. Hasil dari angka tersebut sebesar Rp1.033.000. Angka tersebut yang dinamakan saldo laba atau rugi bersih. Berikut merupakan jurnal ikhtisar laba rugi seperti ini. Karena laba menambah modal, maka akun modal di sisi kredit. Apabila mengalami rugi, maka modal berkurang, akun modal di sisi debit. Mengapa laba menambah modal akun modal di sisi kredit? Karena akun modal jika bertambah berada di sisi kredit, seperti tadi pada analisis bukti transaksi. Selanjutnya, jurnal penutup untuk akun prive. Akun prive Tuan B sebesar Rp250.000. Akun modal pemilik dikredit sebesar saldonya dan akun prive pemilik dikredit. Ini merupakan tabel jurnal penutup dari akun-akun yang sudah dibahas. Merupakan jurnal penutup dari perusahaan fotokopi Tuan B per 31 Desember 2019. Dapat dilihat jumlah dari total debit dan kredit balance.
Sebelum membuat neraca saldo setelah penutupan, akun-akun harus ditutup pada buku besarnya. Mengapa begitu? Berikut ini merupakan langkah-langkah menutup akun di buku besar, yaitu pertama, memposting jurnal penyesuaian ke buku besar, lalu memposting jurnal penutup ke buku besar. Setelah itu, jurnal penyesuaian dan jurnal penutup diposting, kemudian masing-masing akun dijumlah saldonya. Akun apa aja sih yang ditutup dan diposting ke buku besar? Ada 5 akun yang ditutup dan diposting di buku besar, tapi 3 akun yang akan dijelaskan pada video ini. Yang pertama, akun pendapatan. Berikut ini cara menutup akun pendapatan di buku besar. Dari jurnal penutup dimasukkan sesuai saldonya di debit, yaitu sebesar 6.520.000. Saldo sebelumnya berasal dari angka neraca saldo setelah disesuaikan. Data sebelumnya dapat dilihat dari kertas kerja yang sudah ditampilkan sebelumnya. Yang kedua, akun beban. Berikut ini cara menutup akun beban di buku besar. Sama seperti pada akun pendapatan, dari jurnal penutup dimasukkan ke buku besar senilai saldonya, yaitu dikredit Rp2.010.000. Angka sebelumnya dari neraca saldo setelah disesuaikan. Data dapat dilihat dari kertas kerja yang sudah ditampilkan sebelumnya. Yang ketiga, ikhtisar laba rugi. Sebelum ada jurnal penutup, akun ikhtisar laba rugi belum memiliki saldo dalam buku besar. Selama proses jurnal penutup, akun ikhtisar laba rugi akan didebet dan dikredit dengan jumlah yang berbeda-beda. Pada proses penutupan di buku besar, saldo ikhtisar laba rugi 0 kembali. Angka-angka sebelumnya berasal dari jurnal penutup. Data dapat dilihat dari jurnal penutup yang sudah ditampilkan sebelumnya. Setelah membuat jurnal penutup dan menutup akun nominal, maka selanjutnya membuat neraca saldo setelah penutupan. Berikut ini merupakan pengertian dari neraca saldo setelah penutupan. Akun yang dicatat di neraca saldo setelah penutupan yaitu akun harta, akun hutang, dan akun modal. Nah, ini merupakan tabel neraca saldo setelah penutupan. Berikut ini merupakan laporan laba rugi dan neraca dari kertas kerja perusahaan fotokopi Tuan B. Dua laporan ini menjadi dasar membuat neraca saldo setelah penutupan untuk melihat nominalnya. Tabel ini merupakan neraca saldo setelah penutupan perusahaan fotokopi Tuan B per 31 Desember 2019. Untuk nominal modal Tuan B didapat dari jurnal penutup ikhtisar laba rugi dengan modal, yaitu senilai Rp1.033.000.
Nah, ini merupakan jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan kebalikan dari jurnal penyesuaian. Jika saldo pada jurnal penyesuaian di sisi debit, maka jurnal pembalik dipindahkan di sisi kredit. Perusahaan tidak harus membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibutuhkan apabila muncul akun real pada akun jurnal penyesuaian yang belum terlihat di neraca saldo. Ada 4 tujuan jurnal pembalik, yaitu apa aja sih akun yang memerlukan jurnal pembalik? Nah, ada 4 akun yang memerlukan jurnal pembalik, yaitu beban masih harus dibayar, beban dibayar di muka jika pada saat membayar dicatat pada akun beban, pendapatan yang masih harus diterima, dan pendapatan diterima di muka jika pada saat menerima dicatat dalam akun pendapatan. Berikut ini jurnal dari akun beban yang masih dibayar. Di jurnal penyesuaian, beban di debit dan utang di kredit. Nah, dapat dilihat jurnal pembalik merupakan kebalikannya dari jurnal penyesuaian. Selanjutnya, jurnal pembalik dari akun pendapatan yang masih harus diterima. Di jurnal penyesuaian, piutang di debit dan pendapatan di kredit. Dapat dilihat jurnal pembalik merupakan kebalikannya dari jurnal penyesuaian. Selanjutnya, jurnal pembalik dari beban dibayar di muka, jika pada saat membayar dicatat pada akun beban. Untuk pencatatan di jurnal penyesuaian dengan akun dibayar di muka, dengan kredit di beban. Selanjutnya, jurnal pembalik dari pendapatan diterima di muka jika pada saat menerima dicatat dalam akun pendapatan. Akunnya yaitu pendapatan, serta pendapatan diterima di muka. Misal, pendapatan sewa diterima muka, dan sudah ada jurnal pembaliknya, yaitu pendapatan diterima di muka, di debit, serta pendapatan di kredit. Nah, tabel berikut merupakan jurnal penyesuaian dari perusahaan fotokopi Tuan B per 31 Desember 2019. Jurnal penyesuaian dari kertas kerja yang sudah ditampilkan sebelumnya. Jurnal penyesuaian ini yang jadi acuan pembuatan jurnal pembalik. Berikut ini merupakan jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian perusahaan fotokopi Tuan B. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019. Akun beban sewa di debit dan akun sewa dibayar di muka senilai Rp450.000. Jurnal pembalik dibuat di awal tahun dengan membalik akun-akun dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian selanjutnya yaitu beban upah dan utang upah. Pada awal periode berikutnya 1 Januari 2020 dilakukan jurnal pembalik dengan utang upah di debit dan beban upah di kredit. Lalu jurnal penyesuaian dengan akun beban listrik dan telepon serta utang listrik dan telepon. Dapat dilihat jurnal pembalik tersebut, utang listrik dan telepon di debit dan beban listrik dan telepon di kredit.
Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 dengan akun beban bunga di debit serta utang bunga di kredit. Pada awal periode berikutnya, diadakan pembalikan sebagai berikut: utang bunga di debit dan beban bunga di kredit sebesar Rp225.000. Kenapa gak semua akun di jurnal penyesuaian dibuat jurnal pembalik? Untuk transaksi jurnal penyesuaian tidak dibuatkan jurnal pembalik karena akun-akun tersebut tidak termasuk akun real. Misal, beban perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor. Perlengkapan sudah ada di neraca saldo karena perlengkapan di kredit. Tandanya ada pengurangan dan perlengkapan berkurang, maka tidak dibuatkan jurnal pembalik. Dan juga untuk akun beban penyusutan peralatan serta akumulasi penyusutan peralatan. Beban penyusutan termasuk akun nominal, sedangkan akumulasi penyusutan sebagai kumpulan saldo yang akan mengurangi nilai. Maka, transaksi tersebut tidak termasuk nilai akun real. Nah, ini diingat merupakan poin-poin penting dari jurnal pembalik. Nah, setelah menonton video pembelajaran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa melewati 4 proses, yaitu dari pembuatan jurnal penutup, lalu menutup buku besar, setelah itu membuat neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir membuat jurnal pembalik. Poin utama dari video pembelajaran ini adalah jurnal penutup dan jurnal pembalik. Jurnal penutup dibuat berdasarkan dari laporan laba rugi dan neraca, sedangkan jurnal pembalik dibuat berdasarkan dari jurnal penyesuaian. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semangat untuk belajarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.